Ya, halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 5. Cerita kali ini akan mengisahkan peristiwa yang terjadi di kerajaan Suci Milis. Dan tanpa disangka-sangka, Rudeus akan kembali bertemu dengan ayahnya. Bagaimanakah pertemuan pertama ayah dan anak yang sudah terpisah selama 5 tahun itu? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Milision, ibu kota kerajaan Suci Milis. Suatu kota dengan harmoni yang sangat indah. Seluruh kemegahan kota dapat terlihat ketika melewati jalan pedang suci. Penampakan istana putih di tengah danau agung yang airnya mengalir dari sungai Nikolaus. Terdapat juga 7 menara sihir besar yang mengontrol aliran air danau yang mengelilingi kota itu. Kota Milision terbagi menjadi 4 distrik. Ada distrik residensial di utara, distrik perniagaan di timur, distrik petualang di selatan, dan distrik suci di barat. Sepanjang perjalanan dapat terlihat keramaian kota. Bangunan emas yang bersinar yaitu gereja suci, dan bangunan perak yaitu markas guild petualang. Kemegahan dan harmoni. Itulah yang membuat Milision menjadi kota yang paling indah di dunia. Ya, kira-kira seperti itulah perkataan dari Gisu, sang tour guide kelompok Dead End. Melihat semua itu, Eris masih melongo dan terus menatap dengan mata penuh semangat. Wizard hanya menatap sekeliling sambil terus fokus pada jalannya. Dan Rudeus punya banyak sekali pertanyaan pada Gisu sambil masih menatap sekeliling dengan kagum. Setelah mereka meninggalkan kuda di kandang, tiba-tiba Gisu pamit pergi. Rudeus sebenarnya merasa kesepian tanpa Gisu. Dia bukan orang jahat dan dapat membuat suasana menjadi lebih santai. Eris masih saja mendesak Gisu untuk mengajarinya memasak lain kali. Dan Wizard hanya berpesan agar Gisu baik-baik saja nantinya. Sebelum pergi, Gisu mengingatkan Rudeus agar pergi ke guild petualang. Sepeninggalan Gisu, mereka memutuskan untuk mencari penginapan yang lumayan layak dengan uang pemberian ras dari Rudia. Selama beberapa tahun terakhir ini, akhirnya Rudeus menemukan tempat menginap yang layak. Hingga Eris pun bertanya, mengapa mereka tidak tinggal di tempat yang lebih murah saja? Ya, tidak apa-apa sekali tidak berhemat, kata Rudeus. Setelah melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu beberes dan bersih-bersih, mereka mengadakan rapat. 1,5 tahun berlalu semenjak bencana teleportasi hingga sampai ke benua Milis. Namun mereka masih harus melanjutkan perjalanan untuk sampai ke kerajaan Asura di benua tengah. Untuk saat ini, Ahulian mengumpulkan uang sementara berada di kota ini, kata Rudeus. Ia juga menjelaskan kepada Eris bahwa harga kebutuhan mereka di desa ras manusia cukup mahal dibanding di benua iblis. Namun dengan harga yang cukup tinggi, pasti imbangan kerja juga tinggi. Oleh karena itu, mereka berencana mengumpulkan uang selama 1 bulan untuk berjaga-jaga apabila butuh biaya yang besar untuk mengangkut Wizard ke benua tengah di perjalanan berikutnya. Rapat pun diakhiri dengan memutuskan berlibur di keesokan harinya. Besok, Rudeus berencana untuk mengirimkan surat untuk mengabari bahwa dirinya aman ke Paul. Sementara Eris berencana mengambil quest menaklukkan Goblin, dan Wizard berencana mengunjungi kenalannya. Sebetulnya Rudeus meminta Wizard menemani Eris, namun Eris menolaknya, dan Wizard pun mempercayai kemampuan Eris. Toh, tingkat kesulitan monster di benua Milis sangatlah jauh berbeda dengan yang ada di benua iblis. Hari berikutnya, Rudeus, Eris, dan Wizard pergi secara terpisah. Rudeus pergi ke kota untuk membeli peralatan menulis surat dan juga mensurvei harga pasar. Harga bahan makanan di sana sedikit lebih murah namun jauh lebih berkualitas. Setelah kembali dari pasar dan berjalan kembali ke penginapan, dia memikirkan surat untuk Paul dan Sylvie. Dalam suratnya, Rudeus berencana mengabari bahwa ia baik-baik saja dan menceritakan semua yang terjadi semenjak bencana kali itu. Ia juga menceritakan perjalanannya bersama Eris dan Wizard hingga sampai ke benua Milis. Sementara ia berpikir, Rudeus memasuki sebuah gang sempit. Ada 5 orang terburu-buru datang ke arah Rudeus dan menyuruhnya minggir. Tampaknya mereka bukan petualang dan terlihat seperti preman. Saat Rudeus ingin menghindari mereka, ia melihat ada tangan kecil yang mencuat dari tas yang mereka bawa.
Kemungkinan besar ada seorang anak kecil di dalam tas itu. Ia pun berpikir kalau mereka adalah sekelompok penculik. Awalnya Rudeus ingin mengabaikannya, mengingat ia pernah berakhir di penjara akibat menyelamatkan anak-anak kelas hewan. Namun ia kembali teringat peraturan Dead End. Peraturan Dead End nomor 1, yang pernah meninggalkan anak-anak. Nomor 2, sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan anak-anak. Yang ketiga adalah Dead End adalah sekutu keadilan, mengalahkan semua orang jahat tanpa keraguan, menyelamatkan semua anak-anak. Walaupun ya, itu tampak seperti peraturan khusus Ranger. Akhirnya Rudeus mengikuti kelima orang tersebut. Mereka sampai di gudang yang tidak jauh dari distrik petualang. Rudeus membuat tangga dari tanah, kemudian masuk lewat jendela dan menyembunyikan diri di suatu kotak kayu. Sembari Rudeus menguping, ia merasa nyaman berada di kotak kayu tersebut. Tampaknya kotak tersebut berisi kain, dengan 3 lubang dan berbentuk segitiga. Sontak saja Rudeus terkejut, dan tidak sengaja mengeluarkan suara. Penculik itu sadar dan memanggil bantuan untuk mengepung kotak kayu tersebut. Gawat nih. Rudeus memutuskan untuk memakai topeng dari celana dalam yang ia temukan dan bergegas keluar dan menyelamatkan anak kecil itu secepatnya. Rudeus melompat keluar dari kotak dan berteriak. Namun bukannya ketakutan, Rudeus malah dihujat sebagai orang mesum. Penculik bajingan, gara-gara kalianlah mulai sekarang akan ada orang yang menerima tuduhan palsu sebagai pahlawan bertopeng sempak. Aku tidak akan bisa maafkan kalian, kata Rudeus. Ketika mendengarnya, salah satu dari mereka berkata, "Hei bocah, jika kamu ingin bermain-main sebagai jagoan pembela keadilan, lakukan saja di tempat lain. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Tanpa menghiraukannya, Rudeus menembakkan peluru batu dan menumbangkan 4 dari kelompok itu. Saat ia menghampiri anak yang diculik itu, ia merasa tidak asing melihatnya. Tiba-tiba, muncullah lebih banyak orang. 5 orang dengan tatapan tajam muncul dan berdiri santai di depan pintu. Pemimpin mereka tampaknya membuat Rudeus bernostalgia, walaupun ia masih kesulitan melihat wajahnya. "Ceh, kau benar-benar berbuat seenak perutmu sendiri di tempatku. Kalian semua tidak perlu yang repot mengurusinya. Kalian tidak perlu menyerbu seorang bocah dengan jumlah yang besar. Biar aku yang melakukannya sendirian," kata pria itu dengan rambut coklat dan wajah memerah akibat alkohol dan pandangan yang tolol seperti Paul. Suaranya pun mirip dengannya. Awalnya Rudeus mencoba berpikir bahwa itu bukanlah Paul, apalagi wajahnya tampak berantakan dan berkeriput. Pria itu mengambil kuda-kuda dengan 2 pedang dan menyerang Rudeus. Dengan gerakan pedang aliran dewa air, Rudeus masih bisa menghindarinya, dan bahkan mengalahkan kedua rekan pria itu. Serangannya bertambah tajam, sehingga merobek topeng celana dalam yang dipakai Rudeus. "Apakah itu kau, Rudy?" tanya pria itu. Hanya ada satu pria di dunia yang memanggil Rudeus seperti itu. "Ayah," kata Rudy melihat wajahnya. Ia menyadari bahwa pria berantakan di hadapannya adalah ayahnya. Dia tidak tampak seperti Paul dalam ingatan Rudeus. Nah, guys, mulai dari sini kita akan flashback sebentar ke perjuangan Paul setelah insiden bencana teleport. Paul terbangun di tengah-tengah padang rumput. Ia tidak merasa asing dengan padang rumput tersebut, dan ia pun menyadari bahwa dia berada di bagian selatan kerajaan Asura. Dulu ia pernah mempelajari teknik pedang dewa air di daerah situ. Rumah Lilia juga berada di sana. Paul mulai menyadari bahwa ia sedang bermimpi. Saat ujung pakaiannya ditarik dan ada suara anak perempuan memanggilnya. Ya, dia adalah Norm Greyrat, yang berpegangan erat dengan muka cemas. Mereka berdiri lalu Paul mulai mengingat-ingat. Beberapa waktu sebelumnya, ia sedang berada di rumah, berbicara dengan Zenith dengan memeluk Norm di rumah. Di dekatnya tampak Lilia sedang mengajari Aisyah. Aisyah tumbuh dengan cepat. Ia memiliki pemahaman yang sangat cepat. Berbeda dengan Norm yang tampak lebih normal untuk anak seumurannya. Pada saat itu, tiba-tiba mereka tertelan dalam cahaya yang terang dan berpindah ke tempat mereka sekarang. Melihat muka Norm, Paul berusaha menenangkannya sambil berkata, "Semua akan baik-baik saja," ujarnya sambil mengusap kepala Norm.
Ia lalu menyadari bahwa kejadian tadi mirip sekali dengan perangkap teleportasi yang pernah menjebaknya di dungeon. Hanya orang yang bersentuhan yang akan diteleport ke tempat yang sama. Oleh karena itu, ia masih tidak mengetahui keberadaan Zenith, Lilia, dan Aisyah. Paul dan Norm memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk mencari info dan mencoba kembali ke rumahnya. Beruntungnya, ia masih membawa pedang, kartu petualang, dan beberapa uang. Ia pergi ke guild dan mengambil misi pengantaran. Namun sebenarnya, ia tidak mengirim barang tersebut. Ia hanya ingin meminjam kuda secara gratis untuk kembali ke desa Buena. Di tengah perjalanan, Norm sakit. Tampaknya Paul terlalu tergesa-gesa. Norm belum punya pengalaman naik kuda sekalipun dan harus terus bergerak selama sepanjang hari. Akhirnya Paul berusaha untuk lebih berhati-hati lagi dan sampai di wilayah V2 setelah 2 bulan perjalanan. Hanya kehampaan yang terlihat. Seluruh wilayah V2 telah hilang seluruhnya. Kota Roa dan desa Buina sudah tidak ada lagi. Tanpa ia sadari, Paul jatuh berlutut. Ia hanya melihat dataran tandus itu dengan tatapan kosong. Ia kembali tersadar ketika putrinya bertanya padanya. "Ayah, kita masih belum sampai rumah?" tanya Norm. Tanpa bisa menjawab, Paul memeluk Norm. Ia kembali teringat bahwa ia seorang ayah yang harusnya tidak menunjukkan sisi lemahnya pada putrinya. Sembari mengembalikan kuda ke kota terdekat, ia mendapat informasi bahwa Sauros dan Philip, ayah Eris, juga menghilang. Ia pun bertemu dengan kepala pelayan keluarga Boreas, Alphonse. Alphonse sudah mulai mengeluarkan misi pencarian orang hilang dan membangun kamp pengungsian. Paul berupaya membantunya. Ia bertugas mengorganisir kelompok pencarian dan mengumpulkannya kembali. Jaringan pencarian semakin diperluas. Namun masih saja Paul belum menemukan informasi tentang keluarganya. Dengan dana yang sangat mencukupi, ia memperluas pencarian ke benua Milis. Setengah tahun berlalu, banyak orang yang diselamatkan namun tidak menemukan keluarganya, hingga berakhir sebagai budak. Paul mencoba untuk menyelamatkan mereka dengan menculik dan membebaskannya. Selama ini Paul juga bergantung pada keluarga dari pihak Zenith yang merupakan keluarga bangsawan di kerajaan itu. Satu persatu banyak masalah bermunculan. Bangsawan Milis sudah mengetahui bahwa Paul merupakan dalang di balik hilangnya budak baru-baru ini. Tidak sedikit anak buahnya yang mati akibat itu. Belum lagi tidak adanya secuil kabar pun tentang anggota keluarganya. 1 tahun berlalu, laporan pencarian semakin membingungkan. Walaupun mereka memprioritaskan pembebasan budak, tetapi tetap saja banyak laporan tentang kematian kenalannya. Ia pun berpikir bahwa ia telah gagal. Ada kalanya ia berpikir untuk mencari ke benua iblis. Namun sebagian besar kelompok pencarian bukanlah berprofesi sebagai petualang ataupun prajurit. 1,5 tahun pun berlalu. Paul semakin stres. Ia sering menghabiskan waktu dengan minum-minum dan merenungkan kegagalannya karena belum mendapatkan kabar tentang keluarganya sedikit pun. Bahkan pertanyaan yang jenius dan akan menarik perhatian dimanapun ia berada, juga belum pernah Paul dengar kabarnya. 2 tahun berlalu, semua penduduk V2 yang berada di benua iblis dipulangkan. Ketika ia mabuk, suara riang Norm menghiburnya sedikit. Ia masih berusia 4 tahun. Sangat sulit untuk meninggalkannya. Norm bercerita bahwa ia hampir jatuh ke dalam parit. Namun seorang pria botak menolong dan memberinya sebuah apel. Ketika ia sedang mengusap kepala Norm, anak buah Paul mendatanginya. "Ketua, ini sangat buruk, kami diserang." Paul langsung berdiri dan membawa timnya karena ia menduga bahwa penyerangnya berasal dari bangsawan. Sampai di sana ia bertarung lalu menyadari bahwa dialah Rudy, putranya. Pertemuan orang tua dan anak. Rudeus berada di meja makan, tempat penginapan Paul. Di hadapannya terdapat Paul yang masih saja tampak berantakan dengan segelas bir di meja. Terdapat juga seorang gadis muda di belakang Paul. Rambutnya pendek bergelombang dengan tubuh proporsional. Beropai besar dan menggunakan bikini armor. Bisa dikatakan ia adalah tipenya Paul. Dialah Vera. Paul memecah keheningan. "Oi, Rudy, kamu selamat ya?" tanya Paul. Rudeus menjawab, "Ya, begitulah. Mengapa kau di sini atau sama?" Mendengar itu, Paul mengerutkan kening. "Mengapa? Kamu bertanya mengapa?"
Kau melihat pesan itu kan? Rudeus sama sekali tidak tahu pesan apa yang dimaksud ayahnya. Rudeus kemudian bercerita tentang perjalanannya dari benua iblis bersama Eris dan Ruiger sampai ke benua Milis. Ketika ditanya ayahnya dengan nada yang cukup kasar. Belum selesai bercerita, Paul memotongnya. Cukup. Kamu telah menghabiskan setahun terakhir ini dengan berkeliaran di sana-sini, sekarang aku paham. Mendengar itu, Rudeus berkata bahwa ia juga mendapat kesulitan. Namun Paul kembali meragukannya. Kenapa kau tidak mengumpulkan informasi tentang orang lain yang telah diteleportasi saat kau berada di benua iblis? Tanya Paul. Rudeus terdiam. Ia melupakan itu. Ia hanya fokus bertahan hidup sehingga tidak memikirkan ada orang lain yang diteleport juga ke benua iblis. Hah! Tanpa mencari seorang pun, tanpa menulis sepucuk surat pun, berpergian ke sana kemari bersama seorang ojo sama yang manis. Kamu enak-enakan hidup sebagai petualang, bagaikan sedang piknik. Tidak hanya itu, kamu memiliki penjaga kuat yang mengawalmu. Dan kemudian, ketika kamu pertama kali datang ke Milision, kamu melihat penculikan, lantas kau bungkus kepalamu dengan sempak dan berlagak seorang pahlawan. Seru Paul sambil seolah-olah mengejeknya, dan meminum kembali bir di hadapannya. Rudeus kehilangan kesabarannya, lalu ia berkata, apakah Kasama dan Liliat pernah tahu kau bersama wanita cantik di sini? Jadi di sini kau bisa selingkuh sebanyak yang kau mau ya? Kau memakaikan pakaian yang cukup erotis padanya. Tampaknya hari ketika aku mendapatkan adik baru sudah dekat ya. Sebelum Rudeus menyadarinya, ia sudah terjatuh ke lantai, dengan Paul yang membentak sambil menamparnya. Rudeus bangkit dan berusaha memukul Paul. Ia membuat tornado dari tangan kanannya dan mengampaskan Paul ke dinding. Paul berteriak kemudian berusaha memukul Rudeus. Namun pukulan orang mabuk tidak berarti apa-apa bagi Rudeus. Ia membantingnya lalu memukul Paul tanpa henti sambil berkata, aku juga sudah berusaha sebaik mungkin. Mau bagaimana lagi kan? Aku tiba-tiba berada di suatu tempat yang tidak pernah aku kenal. Tidak ada seorang pun yang aku tahu. Bahkan akhirnya aku sampai ke sini setelah berusaha keras. Mengapa aku harus dicela seperti ini? Rudeus masih bertahan sambil berkata, karena kau seharusnya bisa melakukan yang lebih baik daripada itu, kata Paul. Pada saat itu seseorang datang dan menabrak Rudeus dari samping. Hentikan! Jangan memukuli ayah! Seru gadis mungil dengan rambut emas seperti Zenith dan rambut seperti Paul. Dia adalah Norm, adik Rudeus. Setelah berhasil menjauh dari Rudeus, Paul berkata, Rudy, bukan cuma kamu yang diteleport. Semua orang di desa Buena juga terjebak dalam bencana teleportasi. Kami telah meninggalkan pesan di Signport dan Westport juga. Di Gea Petualang, kamu sudah menjadi seorang petualang. Kenapa kau tidak melihat surat itu? Seketika itu, Rudeus terdiam memikirkan Sylvie, ibu dan anggota keluarga lainnya yang belum ditemukan. Ia paham mengapa Paul marah. Ia mempertaruhkan segalanya untuk mencari keluarganya. Tapi, tetap saja tidak bisa meminta maaf. Rudeus telah berusaha yang terbaik saat itu. Di penginapan, Rudeus ambruk di tempat tidur. Aku berhasil melalui semua ini. Dan itu tidak kalah mudah loh. Ia ingin mengatakan hal itu kepada Paul. Namun bagi Paul, hal itu malah akan membuatnya jengkel. Dengan kepala dingin, akhirnya Rudeus berpikir ia akan menemui Paul lagi besok. Ia yakin Paul juga akan mengerti keadaannya. Namun entah mengapa, Rudeus merasa mual dan muntah. Hatinya masih terasa hancur. Ia dicampakkan oleh keluarganya sendiri. Ruijard kembali pada tengah hari. Ia tampak lebih ceria dan mendapatkan sesuatu seperti amplop. Ketika ia melihat Rudeus di tempat tidur, ia mengerutkan kening. Apa sesuatu telah terjadi? Tanyanya. Ayahku ada di kota ini. Kata Rudeus menjawab demikian. Ekspresi Ruijard semakin memburuk. Apakah sesuatu yang tidak menyenangkan telah dia katakan padamu? Tanya Ruijard. Rudeus pun menceritakan segala hal yang terjadi di kota itu. Ruijard mendengarkan dan membalas dengan singkat lalu pergi sebentar. Malam harinya Eris pulang. Ia tampak bersemangat dengan tubuhnya yang tampak kotor. Aku kembali, Rudeus. Kau tahu? Kata Eris sambil menunjukkan ekspresi kaget lalu berlari menuju Rudeus. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini padamu?
Dengan ekspresi panik, dia mulai mengatakan bahu Rudeus. Walaupun Rudeus menyembunyikannya, namun akhirnya ia menceritakannya setelah didesak Eris. Ia mendengar segala sesuatu yang terjadi dan dikatakan Paul kepada Rudeus. Mendengar cerita Rudeus, Eris menjadi sangat marah. Dia tidak bisa dimaafkan karena hanya melihat sesuatu dari satu sisi saja. Dia pikir seberapa keras kau telah berusaha. Aku tak percaya dia menganggapmu selama ini hanya main-main. Benar-benar tidak termaafkan. Dia tidak layak disebut ayah. Aku akan mengajarnya sampai mati. Eris benar-benar keluar ruangan dengan pedang di tangan. Beberapa menit kemudian Eris kembali. Bersama Ruijerd dengan tangannya yang ditahan. Jangan terlibat dengan perkelahian orang tua dan anak, kata Ruijerd. Eris membalas. Lalu bagaimana dengan perasaan Rudeus? Ini tentang Rudeus. Rudeus yang selalu riang gembira dan akan tetap tenang bahkan ketika ia ditentang ataupun dijotos oleh lawannya. Lihatlah Rudeus sekarang. Dia sampai syok seperti itu. Ruijerd pun menasihati Eris. Jika dia tertekan, maka hiburlah dia. Jika kamu seorang wanita, kamu bisa melakukan banyak hal kan? Eris kehilangan kata-kata, kemudian mondar-mandir kebingungan. Ruijerd meninggalkan Rudeus dengan Eris berdua. Tanpa Rudeus sadari, sebuah pelukan hangat menghampiri Rudeus. Eris memeluknya sambil menenangkan Rudeus. Rudeus merasa tenang dan aman. Hatinya yang hancur perlahan-lahan kembali utuh. Dan ia bersandar pada Eris beberapa saat. Nah, apakah yang dilakukan Rudeus keesokan harinya dan apakah Rudeus dapat berdamai kembali dengan ayahnya dan adik kecilnya? Nah, jawabannya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Sabtu pukul 7:30 malam. Jangan lupa share agar kami semakin semangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.